Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui bentuk video ini. Dan materi yang kami bawakan pada kesempatan ini yaitu materi teori belajar sosial. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuki ke materinya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pengertian teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar yang tradisional, behavioristik, dan dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura atau disebut Albert Bandura, seseorang akan belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan yang mencontoh model. Orang yang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan lihat di media, dan juga dari orang lain yang di lingkungannya. Albert Bandura juga mengemukakan bahwa jika seorang atau seseorang individu belajar banyak yang tentang perilaku melalui peniruan atau modeling, proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Menurut Albert Bandura 1971 mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial membahas tentang 1. Bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguatan atau reinforcement, yaitu penguatan respon terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut, dan observational learning atau belajar mengamati. Kedua, cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi yang didapat. Yang ketiga, begitu pula sebaliknya. Bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat atau reinforcement, dan observational opportunity atau kesempatan mengamati. Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis kepada orang lain. Dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling. Proses yang terjadi dalam observational learning tersebut antara lain: A. Pengertian atau atensi. Seseorang khususnya menaruh perhatian kepada orang yang menarik, populer, kompeten, atau dikagumi. Sulzer, Asarov, dan Mayer dalam Nur 1998, dalam pengajaran guru harus menjamin agar siswa memberikan perhatian kepada bagian-bagian penting dari pelajaran dengan melakukan presentasi yang jelas dan menggarisbawahi butir-butir yang penting. B. Mengingat atau retensi. Agar siswa dapat meniru perilaku model tersebut, siswa harus mengingat perilaku itu. Mengingat itu termasuk menggambarkan tindakan model itu dalam berbagai cara. Boleh jadi sebagai langkah verbal maupun visual, kedua-duanya. Pada fase retensi, pembelajaran melalui pengamatan termasuk membantu siswa mengingat perilaku yang dikehendaki, sebagai misal urutan langkah-langkah suatu percobaan. C. Peniruan atau reproduksi. Dalam fase reproduksi, siswa kadang-kadang memerlukan banyak latihan, umpat balik, dan latihan khusus untuk langkah-langkah yang sulit sebelum siswa tersebut dapat memproduksi perilaku model tersebut. Latihan yang dilakukan berulang-ulang oleh siswa membuat perilaku model dapat ditirukan secara lebih lancar dan mahir. Keyakinan siswa bahwa untuk melakukan suatu tugas atau self-efficiency merupakan hal penting dalam fase ini.
dalam mempengaruhi motivasi siswa tersebut untuk menunjukkan kinerjanya. D. Penguatan atau motivasi. Tahap akhir dalam proses pembelajaran melalui pengamatan adalah motivasi. Siswa akan menirukan suatu model karena mereka merasa bahwa dengan melakukannya akan menambah kesempatan mereka sendiri untuk mendapatkan penguatan. Dalam kelas, fase motivasi dalam pembelajaran melalui pengamatan lebih sering berisi pujian atau nilai yang diberikan untuk peniruan yang cocok dengan contoh model. Pertama, modeling. Karakteristik yang ditonjolkan dalam pembelajaran modeling antara lain adalah 1. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. 2. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. 4. Pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan, dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Kedua, eksperimen. Albert Bandura eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol, yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura, seorang tokoh teori belajar sosial ini, menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan. Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleksi atas stimulus SR bond, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan bahwa pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kelemahan yang terdapat pada teori ini adalah pada saat proses penerimaan informasi yang tidak melihat aspek positif dan negatifnya. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah laku dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima oleh masyarakat.